Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Umi Salma dalam video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian autentik atau biasanya disebut sebagai authentic assessment. Nah, untuk submateri yang akan kita pelajari di video ini adalah khusus mengenai karakteristik dari penilaian autentik, kemudian langkah-langkah kita dalam melakukan penilaian autentik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu apa sebenarnya penilaian autentik ini. Nah, penilaian itu adalah istilah lain dari assessment atau sinonim juga dari kata pengukuran, pengujian, dan evaluasi. Sedangkan autentik itu sendiri merupakan sinonim dari kata asli, nyata, valid, dan reliable. Sehingga secara umum penilaian autentik itu bisa kita artikan sebagai sebuah proses evaluasi yang didesain untuk mencerminkan situasi atau konteks nyata di mana siswa akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Nah, untuk penilaian autentik secara khusus, mulai dari pengertian, prinsip, dan jenis-jenisnya, ini telah dijelaskan oleh rekan saya di video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik penilaian autentik. Yang pertama melibatkan pengalaman nyata. Nah, maksudnya di sini penilaiannya ini mengacu kepada sebuah tugas yang mencerminkan situasi nyata atau konteks yang sebenarnya. Mungkin peserta didik ini nantinya bisa diberikan sebuah proyek untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik itu dalam menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya ke dalam situasi dunia nyata atau ke dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun karakteristik yang kedua itu adalah dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung. Atau maksudnya evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik ini dilakukan eee, selama proses pembelajaran, baik itu secara formatif maupun setelah pembelajaran selesai atau dilaksanakan di akhir yang biasanya kita kenal dengan nama ujian semester. Nah, adapun karakteristik yang ketiga, yakni mencangkup penilaian pribadi dan refleksi, di mana yang diukur ini adalah keterampilan dan performansnya, bukan mengingat fakta. Nah, maksudnya di sini, penilaian autentik ini ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan dan performance, bukan hanya sekedar yang bersifat hafalan saja, atau yang bersifat mengingat saja. Nah, ini adalah karakteristiknya yang ketiga. Nah, adapun karakteristik yang keempat, yakni berkelanjutan dan berintegritas. Nah, maksudnya penilaian autentik ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, di mana dia ini juga merupakan satu kesatuan secara utuh untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir digunakan sebagai feedback. Nah, maksudnya di sini penilaian autentik ini digunakan juga sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi peserta didik itu secara komprehensif. Ini tadi karakteristik dari penilaian autentik. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah dari penilaian autentik. Yang pertama, mengidentifikasi standar seperti tujuan umum. Nah, maksudnya kita itu harus menetapkan indikator pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dengan cakupan yang lebih spesifik dan lebih mudah dicapai dibandingkan dengan tujuan umum. Nah, biasanya standar dari ini berbentuk pernyataan singkat yang menjelaskan apa sebenarnya yang diharapkan dari siswa setelah dia sampai ke tahap tertentu. Nah, langkah yang kedua, kita itu harus memilih suatu tugas autentik. Nah, apa maksud dari tugas autentik ini? Nah, sebuah tugas atau sebuah penilaian itu dikatakan autentik ketika siswa ini diminta untuk mengkonstruk
respon mereka sendiri, bukan hanya sekedar memilih dari yang tersedia. Dan tugas tersebut harus berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, sehingga dalam memilih tugas autentik, kita perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kita juga harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, ada tipe-tipe dari tugas autentik. Yang pertama adalah computer adaptive testing, di mana di sini dia tidak berbentuk objektif. Kemudian ada tes pilihan ganda beralasan. Nah, tesnya ini boleh objektif, tetapi dia harus ada alasannya kenapa siswa ini memilih option A, option B, dan option C. Nah, nanti siswa diminta untuk memberikan alasannya. Kemudian ada yang ketiga itu extended response atau open-ended question. Nah, ini lebih berbentuk kepada pertanyaan terbuka, di mana siswa ini nantinya akan diminta untuk menjelaskan secara detail jawaban yang diberikan. Nah, biasanya ini lebih berbentuk kepada pertanyaan yang meminta siswa untuk menjelaskan, menganalisis, ataupun menanyakan pendapatnya. Kemudian ada tugas kelompok atau tugas individu. Kemudian ada interview. Interview ini lisan. Kemudian ada portofolio yang berbentuk hasil dari sebuah proyek atau tugas yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya. Kemudian ada konstruk respon, di mana siswa ini memberikan jawabannya atau mengkonstruk sendiri jawaban mereka. Nah, ini adalah tipe-tipe dari tugas autentik. Nah, langkah terakhir untuk melakukan penilaian autentik, kita harus mengidentifikasi kriteria tugasnya. Nah, kriteria atau penanda atau indikator. Nah, ini biasanya digunakan rubrik. Nah, alat pemberi skor yang berisi daftar kriteria untuk sebuah tugas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang rubrik, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, rubrik ini juga perlu divalidasi atau juga perlu diberikan standar rubrik yang baik itu seperti apa. Nah, ini adalah 3 langkah penting dalam melakukan penilaian autentik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penelitian mengenai penilaian autentik dalam pembelajaran fisika di SMK Negeri 1 Purwosari, Purwo Asri, di mana penelitian ini menggunakan penilaian keterampilan melalui tes unjuk kerja dengan penugasan terstruktur menggunakan aplikasi Google Classroom. Nantinya diharapkan juga eh, ada pengembangan atau penelitian lanjutan mengenai penilaian autentik ini khususnya dalam proses pembelajaran fisika. Nah, mungkin demikian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mempelajari makalah yang telah saya buat karena di sana telah dijelaskan secara detail apa-apa saja karakteristik dari penilaian autentik, tugas autentik, serta langkah-langkah kita dalam melakukan penilaian autentik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.